Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Bada Channel. Video kita kali ini saya akan bahas bagaimana cara menjodohkan 4 betina burung murai batu, teman-teman ya. Jadi di belakang saya ini 4 burung betina murai batu ini saya jodohkan dan alhamdulillah itu berhasil, teman-teman ya. Nah, bagaimana triknya saya akan berikan buat teman-teman kalau ada rencana mau poligami 4 betina burung murai batu, teman-teman ya. Nah, rencananya betina saya ini mau saya poligami 4 betina, 1 jantan, teman-teman ya, di dalam 1 kandang ternak. Nah, bagaimana cara saya, triknya menjodohkan betina ini, simak terus ya. Jadi triknya saya menjodohkan betina 4 murai batu ini, 4 betina murai batu ini itu saya tempel terus, teman-temannya, selama 3 hari saya tempel. Dan juga betina ini juga selalu saya mandikan. Kenapa? Supaya fungsinya betina ini enggak birahi, teman-temannya, karena ini masih dalam proses penjodohan. Jadi birahi-birahi betina murai batu ini itu kita daunkan dulu satu sama lainnya, supaya nanti begitu kita gabungkan tidak terjadi perkelahian dan saling dominan satu sama lainnya. Dan juga setelah saya mandikan, betina-betina ini tidak pernah saya jemur, teman-teman ya. Jadi setelah dia mandi itu bebas mau dimandikan keramba ataupun menggunakan semprot, itu bebas, teman-teman ya. Setelah dia mandi cukup diangin-anginkan saja ya, nggak usah kita jemur, teman-teman ya. Jadi selama proses penjodohan betina-betina ini tidak ada proses yang namanya penjemuran ya. Kalau untuk F-nya setelah mandi, F-nya ini tidak saya berikan sama sekali, teman-teman ya. Dia hanya saya kasih pakan fur saja ya selama proses penjodohan. Kapan kita naikkan birahinya? Itu nanti setelah kita gabungkan betina ini ya. Nanti saya gabungkan betina ini dan kita lihat reaksinya seperti apa ya. Kita langsung saja kita gabungkan betina-betina burung murai batu ini, teman-teman ya. Oke sobat Kicau Mania ya, ini burungnya sudah saya masukkan ke dalam kandang hariannya. Ini saya masukkan, sudah saya gabungkan dan tidak terjadi perkelahian antara keempat betina ini. Saatnya saya masukkan ini cepuk mandi. Teman-teman bisa menggunakan cepuk mandi yang dimasukkan ke dalam kandang harian ini, ataupun bisa teman-teman menggunakan keramba ya. Tapi kalau saya hanya menggunakan cepuk ini saja ya, biar dia mandi di dalam kandang harian ini. Gak masalah, itu bebas, teman-teman ya. Nah, fungsi mandi ini, teman-teman ya, jadi kita bisa melihat betina ini satu sama lain apakah benar-benar sudah berjodoh atau belum, teman-teman ya. Kalau dia masih ada salah satu menyerang, itu boleh teman-teman pisahkan dulu, teman-teman ya. Ulangi lagi prosesnya dari awal ya. Kita tempel lagi dan juga kita batasi F-nya, baru kita coba satukan lagi ya. Tetapi kalau dia terlihat tenang seperti ini dan tidak terjadi perkelahian dan juga saling bergantian mandinya, itu salah satu tanda betina ini satu sama lainnya sudah mulai berjodoh dan sudah siap masuk ke dalam kandang ternak. Tetapi memang karakter betina burung murai batu ini belum keluar semua, teman-teman ya, karena di dalam kandang ternak lah ya kita bisa melihat karakter indukan burung murai batu sebenarnya, apakah dia benar-benar sudah berjodoh atau belum ya. Tapi ini sebagai awalan, teman-teman ya, kita sudah bisa melihatnya, paling tidak kita sudah bisa melihatnya seperti ini ya. Kalau dia tidak berjodoh, otomatis dia tidak seperti ini, teman-teman ya. Dia saling menyerang satu sama lain ya, dan juga tidak mau bergantian posisi mandinya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah siap posisi begini, teman-teman itu bisa besoknya itu teman-teman bisa mulai naikkan birahinya secara bersamaan. Jadi posisi burung ini tandanya sudah berjodoh dan siap kita naikkan birahinya bersamaan dengan cara kita jemur dari jam 9 sampai jam 11 siang, teman-teman ya. Kenapa bisa begitu? Ya supaya dia cepat naik birahinya, teman-teman ya. Karena begitu dia masuk ke kandang ternak itu memang sudah dalam kondisi birahi yang sudah maksimal, birahi yang sudah full ya. Nah, harapannya betina-betina ini nanti
nantinya tuh nggak lama teman-temannya, langsung dia bertelur ya, langsung dia ngunjal sarang dan bertelur teman-temannya. Kalau nggak kita naikkan, baru kita naikkan dulu birahinya di kandang ternak, itu bukan salah, tetapi kurang tepat. Takutnya nanti terlalu lama dan berakibat burung ini nantinya berlemak. Proses penjemuran dari jam 9 sampai jam 11 siang, kita siapkan ini stimulan teman-teman ya. Ini yang saya larutkan ke air minum yang sudah dimasak ya, dan juga ini WP base blending teman-teman ya. Kita campurkan keduanya secukupnya saja teman-teman ya, jangan terlalu pekat, jadi secukupnya saja, kira-kira, tidak ada takaran khusus keduanya ya, jadi kira-kira saja. Dan baiknya stimulan ini hanya bisa diberikan satu hari itu sekali teman-teman ya, jadi nggak bisa kita, misalkan dia berlebih itu nggak bisa kita simpan, jadi benar-benar secukupnya saja untuk keempat betina murai batu itu teman-teman ya. Kalau kita simpan itu kualitasnya sudah berkurang dan tidak bagus lagi teman-teman ya. Nah, sudah kita larutkan ke dalam air, kita ambil suntikan, kita suntikan ke jangkrik sekitar 30 ekor teman-teman ya, untuk 4 betina ya. Kalau dia hanya 2 betina ataupun 1 betina, cukup 10 sampai 15 saja teman-teman ya. Seandainya teman-teman itu nggak ada WP base blending, teman-teman itu bisa menggunakan stimulan saja, jadi sama saja ya teman-teman ya. Kalau tidak dirasa berat WP base blending, bisa gunakan stimulan saja, itu murah. Satu sasetnya itu harganya Rp2.500 ya. Jadi penyuntikan stimulan ke jangkrik ini selama 7 hari teman-teman ya. Setelah penjemuran burung murai batu dari jam 9 sampai jam 11. Ketika dia diangin-anginkan ya, kita suntikan itu jangkrik dengan stimulan, baru kita kasihkan jangkriknya tadi sebanyak 30 ekor kalau untuk 4 betina. Kalau untuk 2 betina cukup 10 sampai 15. Setelah jangkriknya habis yang sudah disuntikkan stimulan, teman-teman bisa tambahkan ulat Hongkong. Ulat Hongkong sekitar 1 sendok makan sampai 2 sendok makan ya, karena ini untuk 4 betina teman-teman ya. Kalau dia 2 betina cukup 1 sendok saja, 1 sendok makan ya. Setelah habis juga sore harinya, teman-teman itu bisa berikan ikan cere dan juga kerutu teman-teman ya. Jadi bisa berikan itu teman-teman ya. Lakukan pola pakan seperti itu terus selama 7 hari setelah penjemuran, dan jangan khawatir nanti berlemak atau enggak ya, itu positif enggak berlemak teman-teman ya, karena kita lakukan proses penjemuran ini secara konsisten selama 7 hari. Apa yang dia makan itu sama indukan nantinya terbakar lagi setelah melalui proses penjemuran. Jadi birahinya naik, badannya tetap seperti semula teman-teman ya, nggak ada namanya berlemak. Itulah tadi fungsinya penjemuran dari jam 9 sampai jam 11, menghilangkan lemaknya dan juga menaikkan birahinya. Dan saya ingatkan lagi, jangan kita mandikan ya, karena itu juga lebih cepat membantu proses menaikkan birahi indukan betina murai batu. Kalau sudah dirasa cukup, indukan murai batu ini bisa teman-teman masukkan ke dalam kandang ternak. Oke sobat kicau mania, sekarang ini saya sudah berada di dalam kandang ternaknya. Coba lihat teman-teman ya. Karena ternak saya ini ukurannya sekitar lebar 170, tingginya 2 meter, panjangnya 2 meter teman-teman ya. Ini saya menggunakan ada 6 glodok. Ini saya lebihkan 2, karena supaya indukan ini milih teman-teman ya, milih glodoknya. Dan jangan lupa jeraminya tuh atau daun pinusnya itu teman-teman masukkan seperti ini. Teman-teman masukkan seperti ini ya jeraminya. Kalau saya pribadi pinus ini saya keluarkan seperti ini. Coba lihat ini ya. Nih.
semuanya itu saya keluarkan seperti ini teman-teman ya. Nih, semuanya saya keluarkan seperti ini supaya saya tahu betina mana yang sudah mulai unjal sarang ini. Karena kalau betina yang sudah mulai birahi dan naik birahinya, dia mau masuk, ini jeram ini akan turun ke dalam. Akan turun ke dalam atau di luar, jatuh ke bawah. Tandanya sudah ada betina burung murai batu yang sudah mulai cek-cek glodok seperti ini. Karena yang kita lepaskan di dalam kandang ternak ini itu betina betina dahulu. Kita lepaskan jantannya, nantinya kita tempel. Jadi proses penjodohannya itu di dalam kandang ternak. Jadi nggak usah lagi kita tempel lagi ya. Misalkan betina tadi yang 4 tadi sudah berjodoh, kita tempel lagi misalkan kayak gitu ya. Itu nggak usah makan waktu teman-teman ya. Jadi proses penjodohnya itu lebih baik langsung di dalam kandang ternak. Karena burung betina murai batu itu akan terlihat sekali karakternya begitu kita lepaskan di dalam kandang ternak, dan itu lebih bagus teman-teman ya. Lebih bagus selama saya beternak burung murai batu. Proses penjodohan burung betina murai batu dan jantannya itu lebih baik langsung kita jodohkan di dalam kandang ternak supaya betinanya itu menjadi lebih dominan, lebih jadi penguasanya teman-teman ya. Karena itu yang sangat penting sekali bagi kita beternak burung murai batu, supaya kita lebih tahu lah ya. Memang lebih bagus kita jodohkan di dalam kandang ternak seperti ini ya. Nih ada 4 dengan berbeda posisi seperti ini teman-teman ya. Dia tidak terlalu sejajar. Yang ini tidak terlalu sejajar. Yang ini saya bawakan ya. Saya menggunakan glodok dari mahoni seperti ini ya. Ini terus terang saja lebih bagus teman-teman ya daripada ini. Tapi ini juga kita sediakan biar dia milih mana yang terbaik bagi dia. Menurut kita terbaik, tetapi bagi burung belum tentu bagus teman-teman ya. Jadi biarkan betina ini yang memilih. Tapi saran saya, teman-teman milih ini langsung seperti ini ya. Langsung saja seperti ini bentuk mahoni, karena di alamnya seperti inilah sarang burung murai batu teman-teman ya. Dari pohon yang sudah berlubang seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman itu letakkan juga daun pinusnya di bawah supaya nanti ada yang nyangkut sarang ya. Ini teman-temannya. Nah untuk jantannya itu nanti saya jelaskan. Untuk jantannya kita fokus ke betina ini dulu teman-teman ya. Untuk jantannya itu untuk next video saja teman-teman ya. Sekarang kita masukkan betina burung murai batunya teman-teman ya. Oke sobat kicau mania ya. Jadi setelah pakan jangkrik yang sudah disuntikan ekstimulan itu habis, barulah kita masukkan ada jenisnya makannya ini jangkrik ya. Ini jangkriknya saya kasih wortel. Teman-teman tuh bebas bisa kasih jenis sayuran lainnya seperti kubis, tauge ataupun kangkung, itu bebas ya. Karena ini sudah kebiasaan saya di kandang ternak, saya menggunakan wortel. Dan ini juga ulat Hongkong. Ulat Hongkong ini juga saya kasihkan wortel ya. Untuk takarannya ulat Hongkong ini kira-kira kalau untuk 4 ekor burung betina murai batu yang di kandang atas itu, ini kira-kira 2 sendok makan teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman yang misalkan 2 betina, itu cukup 1 sendok makan aja cukup ya, ataupun cuma sepasang cukup 2 sendok makan ya. Nah ini kerutunya ya. Kerutunya sama saja teman-teman ya. Kalau untuk 4 betina itu saya menggunakan kira-kira 2 sendok makan lah takarannya ya. Atau teman-teman tuh bisa kira-kira saja ya, secukupnya, jangan terlalu berlebihan ya. Dan ini satu lagi pakan yang bisa dibilang mujarab teman-teman ya. Ini saya menggunakan ikan cere teman-teman ya. Kalau ikan cerenya ini, kalau saya pribadi kalau untuk 2 betina itu saya menggunakan sekitar 10-15 ya. Tapi kalau untuk 4 betina seperti ini saya siapkan sekitar 30 ya, 30 sampai 25 sampai 30 teman-teman ya. Oke, kita langsung saja
kasih pakan ini ke atas karena burungnya ini sudah lapar. Oke sobat kicau mania, ini makanannya sudah saya masukkan ya. Sudah saya masukkan makanannya, dan biarkan keempat betina ini beradaptasi terlebih dahulu ya. Jangan kita masukkan jantannya. Jadi benar-benar kita biarkan betina ini beradaptasi dengan kandang ternak ini kurang lebih idealnya tuh 3 hari teman-teman ya. Jadi 3 hari kita biarkan betina-betina ini beradaptasi dengan kandang ini, sambil kita lihat masih terjadi perkelahian enggak antara betina keempat ini ya. Kita biarkan dia selama 3 hari ya teman-teman ya. Dan untuk pola pakannya keesokan harinya teman-teman itu suntikan lagi ekstimulan ke jangkrik sebelum masukkan makanan pelengkap lainnya seperti ini ya. 4 jenis pakan ini. Jadi utamakan dulu besok pagi sekitar jam 8 ataupun jam setengah 8 teman-teman itu masukkan dulu jangkrik yang sudah disuntikan ekstimulan. Kalau dia 4 betina seperti ini, kalau saya pribadi 30 ekor. Kalau dia cuma 2 betina, itu teman-teman bisa berikan 15 ekor ya. Setelah habis jangkrik yang sudah disuntikan ekstimulan, barulah teman-teman masukkan pakan jangkrik, ulat Hongkong, ikan cere dan kerutu ya, seperti tadi ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi utamakan dulu dia habis pakan jangkrik yang sudah disuntikan ekstimulan, baru jenis pakan ini yang teman-teman masukkan, supaya birahinya itu cepat naik tuh teman-teman ya. Antara betina satu sama lainnya tuh nggak ada lagi perkelahian, dan sudah bisa dibilang ini aman teman-teman ya. Jadi biarkan dulu dia selama 3 hari, barulah nanti jantannya kita tempel, kita masukkan ke dalam kandang ternak ini, tetapi masih tetap diletakkan di kandang hariannya. Biarkan dulu teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita terburu-buru langsung masukkan jantan, jangan teman-teman ya. Dia lebih baik kita bersabar seperti ini supaya hasilnya itu maksimal. Jangan kita paksakan, daripada kita harus mengulang lagi prosesnya teman-teman ya, sudah makan waktu. Jadi lebih baik kita bersantai seperti ini sambil kita amati betina mana yang sudah mulai birahi duluan. Untuk pakan cacingnya itu nanti teman-teman ya. Pakan cacingnya itu nanti setelah betina ini sudah mulai ada yang sudah mulai maini daun pinus ini teman-teman ya, baru kita bisa masukkan cacingnya. Jadi untuk sementara kita kasih pakan ini dulu, itu nanti cacing tuh mudah teman-teman ya. Biarkan dulu kita kasih pakan ini teman-teman ya. Oke sobat kicau mania ya, sekian dulu videonya kali ini. Penjodohan 4 betina burung murai batu kita masukkan ke dalam kandang ternak seperti ini teman-teman ya. Untuk jantannya itu nanti saya buatkan video lanjutannya, karena kalau saya gabungkan ini terlalu panjang sekali teman-teman ya. Nantinya teman-teman nggak nyimak ya, harus saya pisahkan supaya teman-teman tuh tahu ya bagaimana prosesnya. Apalagi ini kan butuh waktu teman-teman ya. Kita diamkan dulu burung ini beradaptasi kurang lebih selama 3 hari, barulah nanti jantannya kita tempel seperti ini. Kita tempel di dalam kandang ternak seperti ini teman-teman ya. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat bagi seluruh kicau mania, khususnya peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.